Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 26 September 2023, Pekan Biasa ke-25, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mada. Ya Tritunggal Maha Mulia yang mengatur segalanya, siang untuk kerja giat, malam untuk istirahat. Waktu pagi, waktu senja, siang malam selamanya. Kami mohon perlindungan dari kemurahan Tuhan. Kami umat-Mu bersatu sujud menghadap padamu, memanjatkan permohonan teriring madah pujian. Ya Bapa yang baik hati, luluskanlah doa kami. Berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan akan mengadili kaum miskin dengan adil. Mazmur 9b. Berbahagialah hai kamu yang miskin, sebab milikmu-lah kerajaan Allah. Ya Tuhan, mengapa Engkau jauh? Mengapa Engkau menyembunyikan diri di waktu kesusahan? Orang durhaka menyusun rencana busuk dalam hatinya. Tak kenal lelah ia mengikhtiarkan yang jahat. Orang berdosa membanggakan kekejian hatinya. Orang angkara menyombongkan keserakahannya. Orang angkuh menghina Tuhan. Allah takkan melampiaskan amarahnya. Ia takkan mengganggu rencanaku, dan aku akan unggul selama-lamanya. Ya Allah yang Maha Tinggi, orang jahat tidak ambil pusing akan perintah-Mu. Ia menentangnya mati-matian. Ia berkata dalam hati, aku takkan goyah. Pasti aku tetap muncul dan takkan sial. Mulutnya penuh kutukan, tipu muslihat dan kekerasan. Lidahnya penuh kelaliman dan kejahatan. Ia mengadang di tengah alang-alang dan membunuh orang yang tak bersalah di tempat sunyi. Matanya mengintai si malang. Seperti singa ia mengendap di balik semak. Ia mengendap untuk menangkap si malang.
Ia menyergap dan menyeretnya pergi. Orang sial itu terjerat dalam jaring. Si celaka terperosok ke dalam perangkap. Orang jahat berkata dalam hati, Allah sudah lupa. Allah tak memperhatikan, takkan melihat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan mengadili kaum miskin dengan adil. Ya Tuhan, pandanglah kesusahan si malang. Bangkitlah ya Tuhan Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Jangan Kau lupakan orang yang tertindas. Mungkinkah orang jahat menghina Engkau selamanya? Mungkinkah Kau biarkan dia berpikir Allah takkan membalas? Pandanglah kesusahan si malang. Bertindaklah dengan kekuatan tangan-Mu. Kepadamu-lah orang malang menyerahkan diri. Engkau yang menolong yatim piatu. Patahkanlah lengan orang berdosa dan balaslah kejahatannya. Mungkin dosanya luput dari pandangan-Mu. Tuhanlah Raja untuk selama-lamanya. Biarlah bangsa kafir lenyap dari muka bumi. Ya Tuhan, dengarkanlah ratapan orang miskin. Arahkanlah perhatian-Mu dan condongkanlah telinga-Mu. Belalah para yatim piatu dan kaum tertindas. Jangan sampai orang angkuh menabur ketakutan di bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, pandanglah kesusahan si malang. Sabda Tuhan adalah sabda murni bagaikan perak yang dimurnikan dalam api. Mazmur 11. Bapa berkenan mengutus puteranya demi kita kaum miskin.
Tolonglah ya Tuhan, sebab habislah orang jujur. Lenyaplah orang setia dari antara umat manusia. Dusta belaka yang dibicarakan satu sama lain. Bibirnya manis tetapi hatinya mendua. Semoga Tuhan merenggut semua bibir yang lincih, semua lidah yang berbicara sombong. Kata mereka, lidahlah kekuatan kami. Bibirlah senjata kami, siapa dapat mengalahkan kami? Tuhan bersabda mengingat jeritan orang miskin dan rintihan kaum tertindas. Sekarang aku bangkit. Aku akan memberikan pertolongan kepada mereka yang mengharapkannya. Sabda Tuhan adalah sabda murni, bagaikan perak teruji yang dimurnikan 7 kali dalam api. Engkau ya Tuhan memelihara kami. Engkau melindungi kami sejak dahulu ya Allah kekal. Orang berdosa berkeliaran di mana-mana, menggali lubang perangkap untuk sesamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan adalah sabda murni, bagaikan perak yang dimurnikan dalam api. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 5 ayat 8 sampai 13 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 24. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya.
Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, "Baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat. Dan baiklah keputusan yang Maha Kudus, Allah Israel datang mendekat, supaya kita tahu." Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat, Hal Sakramen Maha Kudus, pasal ke-16, bahwa kita harus membentangkan segala kesukaran kita di hadapan Kristus dan mohon rahmat-Nya. Lihatlah, kini aku berdiri di hadapanmu, papa dan tak berpakaian, berdoa mohon rahmatmu dan belas kasihanmu. Segarkanlah pengemismu yang lapar ini, dan panaskanlah kedinginanku dengan api cinta kasihmu. Buatlah supaya aku dapat melihat pula kedatanganmu yang memberi terang. Berilah supaya sifat keduniaan menjadi pahit bagiku, supaya segala yang berat dan menyemukan menjadi kesabaran bagiku. Berilah juga supaya aku dapat menghinakan dan melupakan segala sesuatu yang rendah dan segenap makhluk di dunia ini. Arahkanlah hatiku kepadamu di dalam surga, dan hendaknya jangan membiarkan aku berkelana di atas dunia. Semoga hanya Engkaulah yang menjadi kegembiraanku, mulai saat ini sampai kepada kekal. Sebab hanya Engkaulah yang menjadi santapan dan minumanku, kasih dan kesukaanku, kenikmatan dan keuntunganku yang besar. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan.
Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita supaya mendapat hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, semoga kami selalu merenungkan kehendak-Mu dan melaksanakannya dengan perkataan dan perbuatan. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.